siang, Mas Rahyo. Yes, selamat siang, Mas Azid. Azid nih, Mas. Betul. Kita menunggu beberapa lagi masuk, Mas. Iya, mau santai saja. Suara saya cukup jelas atau kurang keras? Kalau bisa lebih keras akan lebih. Oh iya, Mas. yang mulai saya keras saja nih. Sekarang ini dulu. Ini kok tanpa video? Oh pakai nanti. Oh, pakai nanti ya. Ya. Baru berapa nih yang masuk? 11. Wah, background-nya kalah kami ya. Ini udah berapa kali saya ngisi seminar ide dari teman, mending pakai batik aja daripada pakai virtual. Oh iya. Oh iya, batik. Bagus batiknya. Iya. Tiap seminar Alia untuk ngisi. Bisa ganti ya. Oh iya, good idea. Terus dipasang di mana itu? Di candal gitu. Pakai gantungan. Mau tiru. Halo Pak Sofwan, sugeng siang. Waduh, Dokter Sofwan. Dokter Sofwan. Sugeng siang. J. Dokter Sofwan masih di mute. Oh masih di mute Pak Sofwan. J. Prof Sismin dari sehat, Prof. Proses. Mana proses? Ya, Pak Narto joining sebentar lagi. Ini Alian Dahar, Ji. Assalamualaikum. Salam, Prof. Bersantai di pinggir pantai, Prof Yati. Iya, jelas. Sedang berdua di pinggir pantai. Terus di Sugeng tos ya. Pantai Panduan Cinta. Alhamdulillah, Prof. Waduh. Ini Mas Azid toh. Ya. Ya, Prof. Oh, ini di RSA. Bukan di center, Prof. Oh, kami di rumah ya. Kami dari rumah. Iya, Prof. Biar nggak usah pakai masker bisa. Iya, Prof. Saya juga dari rumah. Oh, proses. Iya. Ini Pak. Kursi apa ora? Rakit apa? Iya. Proses, apa kabar? Alhamdulillah saya, Prof. Tadi masih di mute, jadi nggak dengar. Oh iya, iya. Di kalau sampun kathah kok ingkang daftar. Nggih. Tuh, Pak Rahyo pakai jas. Oh, enggak foto kan, Mas. Foto, saya kira pakai jas, bawahnya nggak pakai apa-apa. Ini Pak Sofwan, apa kabar? Ini Pak Narto nih. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Sugeng siang, Prof. Pak Sofwan kok masih di mute ya, Pak Sofwan? Sepertinya pantainya berangin, Prof. Ngagem. Iya, Pak. Iya, termasuk rambutku barang ya. Kanginan, Pak Narto soalnya dingin, nggak ada ngeroi pustaka, repot. Kami work at home. Sorry. Sambil menikmati. Pak Narto enggak kelihatan toh? Tidak. Sambil dari siang loh ini beliau. Daripada semaput ngerti Ethical challenge of telemedicine. Ini penting soalnya era itu soalnya online work, era online. Jadi perlu memikirkan. Loh ini kok saja aku moderatori. Mas Azid loh moderatori. Oh nggak apa-apa, Prof. Dilanjutkan aja, Prof. Pokoknya santai ya, saut-sautan ya. Yeah. Ya, ini kan topik ini kan penting karena sekarang kadang-kadang kita nggak mikir ada masalah etik, apalagi yang di-link dengan klinis, gitu. Dengan seenaknya menceritakan pasiennya dan sebagainya. Ya. Yeah. Atau kita mulai dengan pembukaan, Prof. Nanti
Sembari langsung nanti lanjut kita Ya, yang lain monggo akan Mas bergabung. Ajit, langsung kemon Mas Ajit. Buatan dibuka dulu, Bro, dari Prof Hedi. Akan ada pembukaan? Enggak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Surahyo Sumarsono yang telah bersedia, Prof. Ismindari, Dr. Supran, Mas Ajit, ya, dan lain-lainnya. Ya, saya kira ini topik ini saat ini sangat penting sekali karena kadang-kadang orang tidak pikirkan bahwa dengan komunikasi seperti ini sangat ada ethical issues yang kita tidak. Ya, kami sendiri yang di klinis juga sering menghadapi hal ini. Nah, oleh karena itu terima kasih pada Pak Wahyo dan pada Dr. Ajit sebagai moderator. Kita mulai saja. Monggo, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof Hedi. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siang hari ini kita mendapatkan kehormatan ini dari salah satu ahli IT. Nanti mungkin beliau akan bisa lebih memperkenalkan diri dengan lebih baik. Yang saya kenal dari beliau adalah salah satu ahli IT, salah satu yang banyak di Indonesia saat ini, tetapi yang kemudian memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan itu saat ini masih belum begitu banyak. Beliau salah satu yang membidani beberapa hal yang terkait dengan kesehatan yang ada di Indonesia, Mas Surahyo Sumarsono. Tema kali ini, siang hari ini kita akan membicarakan tentang ethical challenges of telemedicine, satu hal yang di era COVID ini, telemedicine menjadi salah satu yang dipandang oleh banyak orang, bahkan juga dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu way out, begitu, jalan keluar dari peliknya permasalahan pelayanan kesehatan terutama untuk pasien-pasien kronis saat ini. Nah, harapannya dengan kita mendiskusikan ethical challenges of telemedicine ini, kita akan bisa mengembangkan beberapa hal terkait dengan terutama dengan governance of ethics di Indonesia nanti. Kita harapkan bahwa bisa terdengar, Prof, ya? Bisa. Yeah. Kita harapkan bahwa dengan diskusi ini nanti kita akan berdiskusi banyak dan bisa menghasilkan beberapa item penting dalam governance ethics di era telemedicine yang akan datang. Kepada Mas Surahyo kami persilahkan, nanti kita akan mendengarkan selama kurang lebih 30-40 menit. Selebihnya kita harapkan nanti akan building up discussion, begitu rame, agar kita nanti akan ada hasil yang rangkuman hasil yang cukup menggembirakan nanti. Moga Mas Rahyo kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih pada Mas Azid yang sudah memberikan waktu pada saya untuk sekedar berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak Ibu, Prof semua. Mohon izin saya ingin sekedar berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam bergelut di bidang telemedicine. Kebetulan ini mungkin dulu menjadi topik yang kurang begitu diminati karena orang biasanya lebih banyak fokus pada health informatics yang ada di rumah sakit atau mungkin di klinis atau mungkin ke level molekuler. Kebetulan di sini keilmuan ini lebih banyak menggabungkan keahlian saya di bidang infrastruktur teknologi informasi dan kesehatan, sehingga nantinya harapannya layanan-layanan yang lokasinya terletak jauh bisa dilayani dengan baik dan mudah dengan menggunakan telemedicine. Baik, saya akan langsung saja ke slide-slide yang berikutnya. Mungkin sedikit perkenalan saja tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asid sebagai moderator. Nama saya Surahyo, mungkin dipanggil Yayo, lahir 51 tahun yang lalu di Purworejo. Kemudian sempat mengenyam pendidikan di bawah Pak Habibie dulu, kami dikirim ke Jepang. Kemudian setelah itu bekerja di Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong, kemudian mengambil S2 di Australia, dan kembali, kemudian tahun 2000 pindah ke Jogja, mengajar di kampus UGM dan beberapa kampus lain, dan
mengelola perusahaan IT, ya dulu Enixindo, sekarang KNK namanya, dan juga membantu beberapa jasa konsultasi teknologi informasi di perusahaan maupun di kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kominfo maupun yang lain. Nah, jadi di sini saya ingin mohon izin bahwa mungkin pendekatan saya lebih banyak juga ke teknologi informasi. Mohon maaf, saya bukan di background di kesehatan, jadi mungkin nanti beberapa terminologi mohon dimaafkan gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana sebenarnya perkembangan telemedicine itu. Sebenarnya ini satu sejarah yang sudah cukup lama. Telemedicine itu kalau kita lihat dari rekam jejaknya sudah dari awal-awal tahun 1900-an, di mana waktu itu masih menggunakan teknologi yang sederhana yaitu radio. Jadi dengan kata lain, kalau definisi dari WHO, kita acu dari WHO tahun 2016, telemedicine atau mungkin skop lebih besarnya adalah telehealth, itu adalah delivery of healthcare services where patient and provider are separated by distance. Jadi dengan kata lain, ada jarak yang memisahkan antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien, yang mana nanti akan menggunakan teknologi informasi. Nah, TIK-nya sendiri sebenarnya juga sangat beragam kalau kita acu pada ITU, ini Organisasi Telekomunikasi Dunia di Geneva juga, seperti WHO. Itu bisa radio, ini juga belum lama tahun 2019 terakhir kami survei atau melakukan kunjungan monitoring ke Papua Barat di beberapa tempat di pegunungan, bahkan masih beberapa puskesmas menggunakan radio 2 meter gitu ya. Ini walaupun nanti di sisi isu teknologi masih kurang bisa dikelola dengan baik untuk masalah kerahasiaannya dan lain karena tidak ada proses penyandian dan segala macam hal gitu ya. Televisi juga bisa, ini yang juga sekarang lagi isu di dalam konsep pembelajaran daring. Banyak daerah-daerah yang mengeluh, siswa mengeluh karena tidak ada akses internet yang bagus dan segala macam hal. Nah, akibatnya sebenarnya kalau Kementerian Pendidikan mau, seperti kesehatan juga, menggunakan radio dan televisi itu sudah merupakan penggunaan teknologi untuk mendeliver satu konten tertentu. Nah, di sini, walaupun di sini tentunya salah satu kata kuncinya adalah adanya komunikasi dua arah antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien atau antar pemberi layanan kesehatan dokter dengan dokter gitu ya. Di mana dengan menggunakan ICT atau TIK, teknologi informasi komunikasi tadi, kita bisa gunakan untuk diagnosis, untuk treatment dari satu disease atau injury tertentu, untuk riset dan evaluation, untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi sebenarnya skop telemedicine, telehealth itu cukup luas ya. Walaupun sekali lagi penggunaan atau pemanfaatan TI di bidang kesehatan itu sebenarnya sangat luas sekali gitu ya, dibagi jadi 4 kelompok gitu ya, yang ada lebih ke bioinformatics, ada lebih ke medical imaging, mungkin yang analisa gambar di X-ray untuk mendeteksi sesuatu dan lain-lain, lebih ke klinis, dan satu lagi lebih ke public health. Jadi ada 4 area besar di dalam kesehatan yang bisa memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kembali lagi di telemedicine, ini oleh siapa? Acuan dari WHO seperti yang sekarang menjadi isu lagi rame di era pandemik adalah dari client to provider atau dokter ke pasien, yang sekarang kebetulan di Indonesia sudah ada tanda kutip regulasi walaupun masih berupa surat edaran ya, SE 303/2020 atau per konsil juga sudah ada 74/2020. Itu adalah dari dokter ke pasien, consultation between remote client atau pasien dengan health worker. Di situ nanti akan terjadi pertukaran informasi antara gambar, catatan, suara, dan lain-lain. Jadi tentunya nanti ada file-file penunjang nanti apakah itu di EKG, radiologi, dan lain-lain. Atau antar pemberi layanan kesehatan, Fasiankes gitu ya, di mana kebetulan di sini di Indonesia kita sudah punya regulasinya. Ini kebetulan kami sempat ikut dari tahun 2015 sampai 2019 gitu ya, yaitu PMK 20/2019 itu yang memayungi payung hukum pemberian layanan atau Fasiankes dari puskesmas ke rumah sakit daerah, misalnya di kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional dan seterusnya. Nanti mungkin saya akan cerita banyak juga di sini karena ini kebetulan saya terlibat langsung di situ gitu ya. Kemudian kenapa kita membutuhkan telemedicine? Yang pasti nanti juga ada data di belakang. Karena tadi adanya jarak. Jadi dengan kata lain, karena dokter dan pasien tidak bisa bertemu langsung, atau dokter puskesmas juga akan kesulitan menghadap ke dokter spesialis yang jaraknya 100 kilo, mungkin kalau 100 kilo di Papua bisa 1 hari 1 malam gitu ya. Nah disitulah kita butuh bantuan teknologi. Ya walaupun kadang-kadang kalau bercanda, teman-teman IT sering bilang, kalau Pak Suraya belajar telemedicine itu apa? Oh, kayak dukun ya, jadi mengobati jarak jauh. Enggak juga ya. Kalau kita lihat di zaman dulu kan ada dukun pakai nyun sewu ini dan aja
pakai gentong air nanti kelihatan ada gambar pasien jarak jauh terus dicoba cabut dikirim. Itu sebenarnya sama juga yang mengirimkan informasi melalui tanda kutip teknologi zaman dulu. Dan sekarang adalah menggunakan teknologi informasi. Kemudian workforce, karena kekurangan tenaga kerja seperti tadi disebutkan, bisa jadi di Puskesmas South Sapor di Papua Barat tidak punya dokter spesialis kandungan di mana ada kasus yang cukup sulit sehingga perawat bidan atau dokter umum harus konsultasi ke dokter di RSUD Sorong dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya adalah time atau delay dari layanan tadi. Kita bayangkan kalau kebetulan saya sering membantu Kemenkes untuk turun ke lapangan di luar Jawa, itu jarak jangkauannya sangat panjang sekali, bisa berjam-jam, berhari-hari lewat sungai, lewat darat dan segala macam. Jadi memang sulit sekali gitu ya. Dan tentunya adalah harapannya memberi peningkatan pada layanan kesehatan, apakah itu dari sisi kualitas, dari efisiensi, tentunya juga adalah bagaimana kita melakukan pemerataan. Saya yakin di Indonesia masih menjadi PR besar. Akuntabilitasnya, ketersinambungan di jangka waktu yang lama maupun juga penghematan biaya, karena juga dengan kata lain, bayangkan kalau kita melakukan rujukan secara fisik dari satu area ke area lain, misalnya di Pegunungan Kerinci di Jambi sampai RSUD di Jambinya, itu biayanya berapa dan segala macam hal, membutuhkan transportasi yang sulit dan lain-lain. Nah, kita lihat lagi sebagai acuan dari WHO, sekali lagi ini rekomendasi, bukan satu standar atau satu hukum yang harus diikuti. Disebutkan bahwa di client to provider telemedicine itu recommends client to provider telemedicine under the condition that it complements. Jadi dengan kata lain itu tidak akan menggantikan face to face, karena bagaimana juga dalam, ya walaupun saya bukan orang dari kedokteran, tapi saya yakin bahwa yang namanya pengobatan tetap paling bagus adalah sentuhan manusianya gitu ya. Semoga teknologi tidak bisa menggantikan, karena manusia itu sistem informasi yang paling lengkap, paling canggih buatan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Saya yakin itu. Jadi dengan kata lain adalah sebagai komplement, sebagai pelengkap. Di mana mungkin nanti dengan bantuan teknologi jarak bisa di-handle dengan baik, kemudian data-data penunjang juga bisa disimpan dengan lebih terpusat dan segala macam hal gitu ya. Di mana settingnya juga harus mengingat pada patient safety, privacy, traceability, accountability, dan seterusnya termasuk keamanan. Ini yang selalu menjadi kendala juga nanti bagaimana penerapan ini dilakukan di negara-negara sekarang kita bukan negara berkembang ya. Ya seperti Indonesia lah, di mana regulasi dan segala macamnya belum kuat, kemudian juga aturan di lapangan juga kadang-kadang terjadi banyak kecerobohan dan lain-lain. Nah, sedangkan yang provider to provider, saya kira kebetulan kita sudah punya regulasi dan relatif pelaku di lapangannya juga sudah memahami dengan baik. Ini juga salah satu isu nanti di belakang tentang literasi digital dari pengguna atau pelaku di dalam telemedicine itu sendiri, termasuk pasien, yang dimana kita perlu menyadarkan juga bagaimana pentingnya informed consent dan segala macam hal gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya telemedicine adalah sebagai service atau aplikasinya, yang mana nanti masih banyak lagi. Kalau tadi Mas Aziz bilang tentang sistem kesehatan nasional tuh, kita lihat ada payung besar yang memang menjadi PR di negara kita, bagaimana tentang strategi investmentnya, tentang standar operabilitasnya, legislasi, polisinya, ketersediaan tenaga kerja itu juga masih menjadi PR besar di negara kita di Indonesia. Jadi telemedicine adalah sebagai salah satu dari service application di selain telemedicine, nanti ada seperti SIM RS-nya Sarsito, ada yang menggunakan di RSA, atau mungkin kita gunakan untuk penelitian mikrobiologi di lab dan segala macam hal. Itu banyak juga lahan-lahan atau area di mana TI itu digunakan di dalam bidang kesehatan. Ini juga sedikit data agak lama, kebetulan WHO tidak begitu sering melakukan survei dari tahun 2016, tapi paling tidak bisa menggambarkan di Afrika, Amerika, Europe, Eastern Mediterranean, Eropa, Southeast Asia, dan West Pacific ya, dari regionnya mereka. Terlihat paling banyak, yang paling mature, paling established adalah teleradiologi, diikuti nanti ada remote patient monitoring. Ini kebetulan di Indonesia belum begitu berkembang, karena ini juga ada banyak hal yang harus kita cermati. Telepsikiatri, patologi, dan dermatologi. Walaupun sekarang sih sangat beragam sekali ya untuk layanan-layanan tele ini. Kemudian disebutkan juga rata-rata dari negara-negara anggota WHO yang disurvei tersebut sebenarnya sudah punya kebijakan nasional tentang telehealth. Seperti di Indonesia sendiri secara secara project base itu sudah dari tahun 2012, nanti saya ceritakan juga sejarahnya. Walaupun tentunya mengalami banyak perubahan karena juga membuat national policy yang berkaitan dengan penggunaan TIK di bidang kesehatan tidak mudah. Jujur tadi Mas Aziz menceritakan bahwa saya dulu di background IT. Pengalaman saya sekian puluh tahun belajar IT yang
paling sulit itu adalah ternyata penggunaan IT di bidang kesehatan dan militer. Dua itu yang paling sulit ya, di bidang corporate, di bidang manufacturing mudah gitu. Jadi itu memang karena juga satu menyangkut masalah keselamatan pasien, satu lagi tentang misalnya hubungannya dengan keamanan negara. Jadi penggunaan TI di situ sangat-sangat hati-hati dan biasanya ada delay-nya. Jadi lebih lambat dibanding area-area lain. Makanya justru itu yang menantang bagi saya kenapa penerapan TIK di kesehatan di Indonesia itu belum begitu maju karena belum banyak menekuninya secara serius per spesifiknya, per sub-sub bagiannya gitu ya. Kemudian tadi juga jelaskan tentang bagaimana kebanyakan mereka di teleradiologi, beberapa negara juga sudah melakukan evaluasi. Nah, di Kementerian Kesehatan RI juga sudah melakukan beberapa kali evaluasi untuk melihat bagaimana program telemedicine itu dijalankan dan sudah mengalami pergantian. Nanti saya ceritakan di belakang. Nah, umumnya sama juga dengan yang kita alami, masalahnya adalah di masalah pendanaan, kemudian yang berhubungan dengan jeleknya infrastruktur telekomunikasi, apalagi Indonesia yang negara kepulauan gitu ya. Kemudian prioritas, karena kan banyak sistem informasi kesehatan lain yang mungkin punya prioritas tinggi gitu ya, mungkin berhubungan dengan early warning system dan atau apa gitu ya, yang lain yang lebih tinggi, sehingga kadang telemedicine tidak menjadi prioritas bagi pemerintah sendiri gitu ya. Nah, juga ini yang sering disediakan setiap kali ada seminar tentang telemedicine, apa bedanya kalau kita pakai WA saja antar dokter dengan pasien dan segala macam. Masalah sama juga sebenarnya. Kalau kita bicara pakai SMS, pakai WA, telepon pun sebenarnya sudah penggunaan TIK atau ICT untuk layanan kesehatan. Cuma di situ kita lihat bahwa datanya tidak terkumpul secara terpusat pada satu sistem. Jadi kalau WA itu kan hanya dokter ke pasien. Ya berjalan dengan baik, tapi begitu kita bicara skala lebih luas, kemudian katakanlah dari dinas kesehatan atau RSUD ingin mengamati apa yang sedang terjadi, bagaimana tentang statistik dari jenis penyakit mana yang paling banyak dan segala macam, itu akan sulit karena terpisah satu sama lain. Sedangkan dengan sistem yang terpusat seperti yang dikelola dari Kementerian Kesehatan, Mohon maaf dari pembicara terputus. Kami akan segera usahakan untuk tersambung kembali. ya mohon maaf tadi terputus. Saya kurang tahu penyebabnya apa. Semoga nanti Saya dengar bisa sekarang. terulang lagi. Sudah bisa dengar suara saya? Mohon maaf. Ya. Bisa Mas, tetapi masih agak putus-putus. Sudah ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi kok tiba-tiba terputus. Baik. Mungkin sekarang sudah tidak bermasalah lagi. Sekarang sudah. Coba cek koneksinya. Masih bisa dengar dengan baik, Pak Aziz? Bisa Mas, sekarang bisa jauh lebih Halo? bagus. Ya. Bagus, baik. Jauh, nah ini masalah klasik di Indonesia, ada masalah infrastruktur. Baik, saya lanjutkan. Jadi mohon maaf, tadi kita kembali. Oke. Jadi kembali lagi di level tadi,
di kita masih pada taraf melakukan komunikasi tadi katakanlah dengan melakukan video conference dan lain-lain. Walaupun sebenarnya lebih penting lagi adalah bagaimana integrasi datanya gitu ya. Nanti juga menjadi masalah tersendiri pada saat kita nanti akan melakukan pengamanan data berhubungan privacy security itu, karena nanti ada tanda kutip resume medisnya, data-data pribadi yang akan tersimpan di dalam sistem itu sendiri ya. Ini yang juga akan menjadi isu di dalam etika di dalam telemedicine. Jadi kita lihat level-level yang sudah ada di sini. Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini juga menarik. Jadi selama pandemi COVID-19 ini penelitian dan juga proyek tentang medicine tiba-tiba melonjak besar karena memang saat itu mau tidak mau kita harus menggunakan jasa teknologi informasi untuk berinteraksi gitu ya, apalagi berhubungan dokter membutuhkan pelayanan kesehatan di mana orang akan takut pergi ke rumah sakit dan lain. Jadi baik itu di Indonesia, di Amerika, di India dan segala macam hal melonjak sangat tinggi sekali. Bahkan kalau kita lihat di berita terakhir di Amerika, Presiden Trump bahkan sudah menyetujui memberikan banyak bantuan bagaimana pelayanan telemedicine itu dilakukan gitu ya. Jadi dia bilang bahwa one of the only good things that we have gotten out of this whole horrible situation is telehealth has been incredible gitu ya. Dan ini juga salah satu expert bilang sayangnya juga ini gara-gara meningkatnya value dan juga penggunaan telemedicine itu gara-gara pandemi gitu ya, harusnya dari sekian tahun yang lalu. Tapi yang jelas sekarang menjadi booming sekali gitu karena sudah menjadi kebijakan atau polisi dari banyak negara untuk membantu masyarakatnya supaya tidak bepergian keluar dan lain-lain. Nah, kembali lagi tadi tentang kondisi Indonesia itu sendiri, sebenarnya di Indonesia itu sudah punya roadmap, sudah punya framework yang bagus, walaupun tentu pelaksanaan di lapangannya masih membutuhkan banyak pengelolaan kesehatan, apakah itu di klinik. Mohon maaf ini kembali terputus dari pembicara. Masih termute, Mas. Sekarang dengar. Masih termute. Ya. Pindah ke sekarang ya. Maaf ini tadi pakai Telkomsel malah jelek ya, padahal harapan saya lebih bagus daripada WiFi di rumah. Oke, baik, sekarang pakai WiFi di rumah. Sudah dengar lagi suaranya, Ji? Sudah. Ini tadi lebih lancar, Mas. Bahwa kenapa kita membutuhkan layanan telemedicine adalah karena tantangan geografis kita itu sangat sulit gitu ya, dengan negara kepulauan yang jumlahnya sampai ribuan gitu ya, dengan jarak satu sama yang sangat jauh, transportasinya sulit juga, menyebabkan juga distribusi dari katakanlah rumah sakit atau fasienkes juga tidak imbang atau tidak adil. Kita lihat sendiri ini data lama, mohon maaf 2011 ya. Rata-rata rumah sakit dan pemberi fasienkes yang bagus ada di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur sangat kurang sekali gitu ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya, walaupun sekarang sudah banyak sekali pembangunan infrastruktur baru, rumah sakit, puskesmas ya, waktu saya berkunjung, tapi juga SDM-nya masih kurang dan lain-lain. Jadi memang menjadi tantangan besar, kenapa makanya kita butuh layanan seperti telemedicine tersebut gitu ya. Kemudian, nah ini kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri mengacu pada WHO tadi, jadi telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan TIK, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan. Saya kira ini sama saja dengan ini sejarah yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di tahun 2012 sebenarnya mereka sudah memulai pilot project untuk telemedicine. Waktu itu mereka menggunakan tele EKG dan teleradiologi, tapi menggunakan pihak ketiga atau dari swasta. Nah kemudian karena mungkin mohon maaf di dalam proses persiapannya tidak begitu matang gitu ya, sehingga terjadi banyak kegagalan, terutama acuannya adalah peralatan atau medical device yang digunakan dari Eropa, sehingga banyak daerah-daerah yang tidak bisa
terkoneksi dengan baik sehingga pertukaran data untuk EKG-nya dan radiologinya tidak terkirim dengan bagus. Kemudian dilanjutkan di tahun 2014 membeli lagi sistem dari Korea gitu ya. Itu juga digunakan untuk mengupgrade servernya teleradiologi Kemenkes semakin bagus. Tapi juga sekali lagi karena pihak ketiga jadi tidak punya kontrol atau wewenang penuh bagi kita dalam mengelolanya. Sehingga dari tahun 2016 mereka berinisiatif karena ada satu proyek telemedicine yang sangat bagus di Makassar gitu ya, dipelopori satu dokter jantung di sana, kemudian diadopsi, tanda kutip dibeli atau disewa oleh Kementerian Kesehatan, sudah terintegrasi, ada EKG, USG, dan telekonsultasi, tapi tetap sekali lagi masih membayar sewa tahunan sehingga memberatkan kementerian dalam pendanaannya. Waktu itu juga teleradiologi juga menggunakan pihak ketiga juga. Jadi per tahun itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan banyak biaya untuk mengelola layanan telemedicine tersebut gitu ya, sehingga di tahun 2017 diputuskan kita membangun sendiri di internal kementerian, diberi nama Temenin atau Telemedicine Indonesia yang bisa melayani layanan untuk EKG, USG, radiologi, konsultasi secara terintegrasi berbasis web, digunakan secara gratis. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi biaya yang harus dibayarkan dalam pengelolaan telemedicine-nya. Lebih nanti misalnya kita kunjungan ke daerah akan beri bantuan misalnya penggunaan EKG digital atau alat USG di mana kan dibutuhkan data-data penunjang yang bisa disimpan, dikirimkan menggunakan Temenin tadi untuk bisa dianalisa oleh dokter spesialis yang ada di rumah sakit rujukan di atasnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya alhamdulillah sampai 2019 ini sudah sangat banyak sekali. Nah, cara kerjanya nanti datanya ada. Ini sederhana saja, jadi kita punya server di Kemenkes, kemudian terkoneksi ke internet, gitu ya. Kita gunakan juga sistem keamanan yang bagus. Nah, nanti puskesmas, RSUD, baik kabupaten, provinsi, dan seterusnya, tinggal mendaftarkan diri, ada kontrak kerjasama juga, ini penting juga karena ada kaitannya dengan keterkaitan keselambungan layanan dan tentang kerahasiaan pasien juga, gitu ya. Yang mana nanti mereka tinggal mempunyai laptop atau dibantu oleh Kemenkes, ada webcam, ada koneksi ke peralatan seperti radiologi, EKG atau USG, sehingga data-data tadi bisa dikirim dengan mudah ke rujukan di atasnya. Di mana di sistem tadi juga kita bisa berkonsultasi melalui sistem, terintegrasi semua, berbeda dengan WhatsApp atau dengan SMS atau telepon, di mana datanya terpisah kemana-mana, scatter, sekarang jadi satu. Gitu. Jadi dengan mudah Dinas Kesehatan Provinsi atau Kementerian bisa memonitor apa yang sedang terjadi, ada kasus apa di Maluku, ada kasus apa di Aceh, dan lain-lain. Nah, disitulah terjadi pertukaran data antar dua titik atau lebih, yang mana akan menggunakan sistem yang sudah dimiliki sendiri oleh Kementerian Kesehatan dan juga meng-cover berbagai fungsi-fungsi lain. Nah, dalam telekonsultasi tadi juga kita bisa gunakan untuk oftalmologi, dermatologi, obgyn dan anak dan lain-lain. Jadi lebih luas gitu ya. Nah, saat ini secara data terakhir minggu lalu saya cek sudah ada 56 rumah sakit pengampu dan 151 yang diampu. Kemudian dokter spesialis yang tergabung sudah ada, radiolognya ada 135, jantungnya 177, obgynnya 131, dokter umumnya 344. Nah, di mana juga kami keliling ke semua daerah untuk memberikan pelatihan. Nah, ini juga jadi isu penting di mana nanti pelatihan bagi pengelola telemedicine, nanti kita lihat di belakang, stakeholder-nya ternyata banyak, tidak hanya dokter dan pasien, tapi juga perawat, juga orang IT-nya, juga service provider internetnya, dan lain-lain. Jadi nanti isu-isu etikanya nanti di belakang kan banyak muncul. Nah, ini tampilannya dari Temenin sangat mudah digunakan, saya yakin, dan juga selalu saya pantau. Ini ada kiri ada dashboard, ada data pasien yang dimasukkan, ada radiologi, ada EKG, ada USG, kemudian yang bebas tadi telekonsultasi tergantung misalnya ada pasien jiwa gitu ya, bisa dikonsulkan ke rumah sakit rujukan di atasnya di mana di sana ada spesialis jiwa dan seterusnya, termasuk juga bisa chatting dengan dokter menggunakan tanya dokter atau video call, video conference ya dengan menggunakan fitur di dalam situ. Nah, ini menu di dalam Temenin sendiri untuk mengupload hasil EKG-nya, X-ray-nya dan lain-lain yang saya kira standar digunakan di berbagai sistem telemedicine di rumah sakit lain atau di negara lain juga. Gitu ya. Nah, ini sekedar ilustrasi betapa tanda kutip kita mempunyai banyak tantangan di daerah-daerah terpencil. Ini contoh saya ambil beberapa foto yang waktu kami kunjungan ke Papua Barat, di Sausapor, di Tambrau ya, kemudian di Oransbari. Ini juga sangat mengembirakan karena dokternya sangat antusias sekali. Ini ada dokter yang sangat aktif sekali. Sekarang beliau ngambil S2 di UNES kalau nggak salah.
Rosiana Liling itu dari Orange Bari di Manowaritan. Kemudian ini contoh bagaimana rumah sakit di Raja Ampat melakukan teleradiologi ke rumah sakit Sorong menggunakan sistem ini dibantu oleh Kemenkes dengan menggunakan computed radiologi. Jadi kalau dulu di proyek teleradiologi yang lama gagal karena foto radiologinya hanya di-scan pakai scanner biasa itu yang murah meriah 314.000, sekarang dengan alat khusus sehingga gambar resolusinya tinggi, sehingga dengan menggunakan format DICOM bisa dibaca dengan baik oleh dokter-dokter radiologi yang ada di ujung sana dan seterusnya. Gitu ya. Ini juga contoh betapa menantangnya daerah-daerah di sana. Ini kebetulan kami bepergian ke Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Jadi dari Samarinda naik mobil 7 jam, kemudian naik kapal 7 jam lagi menyusuri sungai. Pemandangannya indah tapi juga sangat berbahaya karena banyak arus deras. Ini contoh tadi disebutkan infrastrukturnya semakin bagus. Jadi puskesmas, rumah sakit itu makin bagus fisiknya, tapi sekali lagi kekurangan dari sisi SDM. Sehingga pengoperasian peralatan segala macam yang nantinya akan kita gunakan telemedicine tidak berjalan dengan baik. Sehingga kadang-kadang beberapa lokasi tanda kutip sangat tragis dengan kondisi yang sangat bagus, peralatannya lengkap, tapi tidak bisa beroperasi karena kekurangan SDM. Di sinilah mungkin nanti teman-teman dari lulusan dokter diharapkan kalau bisa di sana 1-2 tahun itu mereka sangat-sangat terbantu sekali gitu ya. Di Sulawesi Tengah ini contoh lagi juga, kami naik kapal nyebrang sampai Pulau Wakai ini ya, 2 jam atau 3 jam saya lupa. Ini juga sama, rumah sakitnya sangat bagus sekali, peralatannya juga lengkap, tapi SDM-nya kurang dan lain. Sehingga nanti plus sekali lagi yang bisa jadi PR adalah infrastruktur jaringan. Jadi selalu di daerah tertentu itu kita nggak punya jaringan yang bagus. Di Jogja aja juga gitu ya, tadi kenapa saya terputus-putus gitu ya. Saya kemarin terakhir ke Papua Barat itu sangat bahagia sekali menerobos hutan menggunakan mobil 4-wheel drive, nggak ada sinyal sama sekali, tapi di pinggir jalan saya melihat pipa-pipa besi ditanam di pinggir jalan melintasi sungai itu untuk fiber optik. Jadi sekarang kebetulan Kominfo punya program bakti palaparing sehingga harusnya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia itu makin merata walaupun belum 100% gitu ya. Tapi itu tanda bagus untuk pemerataan infrastruktur selain pembangunan jalan raya. Jadi ini contoh kemudian waktu kami di Belanda saya sempat mempelajari ini. Di sana tuh salah satu yang menjadi penting perlu kita pahami adalah mereka punya backbone atau tulang punggung nasional. Jadi Belanda itu punya yang namanya aorta seperti nama di jantung ya. Itu yang digunakan ini semua sistem informasi kesehatan baik dari rumah sakit, apotik, klinik, bahkan toko optik kalau kita mau beli kacamata itu koneknya ke sistem yang sama, di mana sekali lagi mempunyai sistem yang sangat bagus, terintegrasi, ada standar interoperabilitasnya berjalan dengan baik juga, dan bahkan mengacu pada aturan-aturan tentang privacy dan security. Jadi tidak ada clinical data di backbone, semuanya akan tersimpan di rumah sakit atau klinik yang di mana pasien tadi dirawat. Jadi tinggal di situ. Yang lari-lari ke sana kemari adalah indeksnya saja gitu ya. Clinical data stage at source. Ini dikembangkan oleh lembaga independen, bukan swasta, bukan ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Membutuhkan sekian tahun namanya NICTIS. Jadi ini saya pernah presentasikan ke kementerian, harapannya kementerian itu punya juga lembaga independen yang membangun backbone kesehatan nasional, karena disitulah yang penting, karena nanti semua sistem apapun mau dari Sarjito, mau connect ke RSCM, mau connect Terputus lagi Mas Rahyo. Putus. Mungkin videonya dimatikan Rumian kemauan, nanti ketika tanya jawab mungkin nanti kita bisa bertatap muka lagi. Ya. Sudah kelihatan, Jan Sewu? Halo? Sampun. Sampun ya. Jadi kita kebetulan secara regulasi sudah punya peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 ya untuk antar vaskes. Jadi aman secara hukum peraturan penyelenggaraan telemedicine antar vaskes sudah aturan hukum ya. Jadi
segala sesuatu bisa kita itu Bilang tipe. Halo? Jadi, suaranya tadi sempat terputus, Mas. Mungkin bisa diulang beberapa poin pentingnya. Oh iya, baik. Jadi kalau kita lihat lagi di sini bahwa dasar hukum yang sudah ada di Indonesia ini saat ini karena keadaannya emergensi sudah diizinkan ya. Jadi dengan kata lain dengan adanya surat edaran dari begitu juga dengan dari Perkonsil mengizinkan pemberian layanan kesehatan berbasis TIK dengan menggunakan telemedicine antara dokter ke pasien. Karena sekali lagi saat ini yang belum kita punya kan aturan hukumnya dari dokter ke pasien. Kalau antar dokter atau antar pasien kes kita sudah mempunyai peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi juga di situ disebutkan sesuai standar dalam pelayanan, bagaimana pengguna semua harus dibuktikan dengan STR bagi dokter yang memberikan layanan tersebut. Kemudian juga semuanya harus tercatat dengan rapi, tanda kutip dengan menggunakan dokumen rekam medik, dan seterusnya. Gitu ya. Dari Perkonsil juga begitu, pada tanggal 29 April 2020 mereka juga sudah mengeluarkan peraturan di mana pasien berobat yang membuat medis dan sosial. Semoga bisa lebih jelas setelah ini. Halo, ya maaf. Ini kok koneksi. Sampun terdengar suara saya? Sudah. Ya, baik. Baik, jadi sudah kita lanjutkan lagi. Jadi, aduh, ya jelek lagi. Baik, jadi kita lihat bahwa sebenarnya secara potensi di Indonesia itu sangat bagus sekali karena pengguna jelek lagi ya. Halo? Yang terakhir tadi sudah terdengar? Cukup bagus, Mas. J. Sampun. Halo? Ya. Ini kita lagi. Ini entah kenapa hari ini agak bermasalah koneksinya, biasanya lancar. Jadi penetrasi pengguna internet Indonesia dibilang cukup bagus sehingga artinya sebenarnya kalaupun kita mengenalkan layanan-layanan kesehatan berbasis IT itu seharusnya bukan menjadi masalah gitu ya dari sisi jumlah pengguna, infrastruktur dan lain-lain. Tapi nanti masih banyak isu lain yang perlu kita cermati di situ juga gitu ya. Kemudian kita lihat lagi secara umum sebenarnya Kementerian Kesehatan juga sudah punya solusi yang terpadu, apakah itu berupa layanan telemedicine berbasis temenin atau rujukan yang namanya atau juga layanan telemedicine dari dokter ke pasien yang menggunakan aplikasi seperti Sehatpedia yang nanti juga
swasta lain banyak sekali gitu ya. Nah ini semuanya sebenarnya sudah menjadi satu ekosistem digital yang dikembangkan di Kementerian Kesehatan untuk menunjang sistem informasi kesehatan di Dirjen Yankes tadi. Kita bisa mengelola, mengontrol, memberikan akses layanan kesehatan dengan membuat program mitigasi di mana dokter, perawat, dan nakes yang berusia di atas 60 tahun dan ada penyakit penyerta dianjurkan bekerja dari rumah dan menggunakan telemedicine gitu ya. Jadi di sini sebenarnya pemerintah sudah cukup adaptif membuat payung. Halo, mohon maaf. Ya, dengar lagi. Sampun kelihatan. Sampun. Oke, ini layanan yang ada di dalam telemedicine, jadi antar satu vaskes dengan vaskes lain menggunakan teknologi, kita bisa berbagi informasi untuk memberikan konsultasi dan lain-lain. Saya kira tadi sudah kita bahas juga di belakang. Kemudian tentang surat edaran ini juga, surat edaran ini sifatnya, surat edaran ini sifatnya adalah sebagai relaksasi regulasi selama pandemi. Jadi dengan kata lain, dengan adanya relaksasi regulasi ini, kita tanda kutip diizinkan untuk memberikan layanan TIK berbasis telemedicine yang sebenarnya tidak ada aturan hukumnya antara dokter dengan pasien ya. Kalau dengan antar pasien tadi sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Jadi tadi saya tidak bahas ini. Jadi Indonesia sudah punya konsep digital health yang baik sebenarnya, walaupun mungkin pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik juga. Nah, kembali lagi sekarang bagaimana dengan pihak swasta? Nah, pihak swasta sendiri mereka juga sudah mempunyai berbagai layanan yang sebenarnya sudah jalan sekian lama ini ya, saya kurang tahu 2-3 tahun ini terakhir gitu ya, di mana mereka punya namanya asosiasi yang disebut sebagai Atensi Asosiasi Telemedicine Indonesia, dan kebetulan karena COVID kemarin mereka bisa menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan sehingga diizinkan layanan aplikasi ini digunakan dalam pemberian jasa pelayanan dari dokter ke pasien secara langsung gitu ya. Nah, di sini disebutkan antara lain terutama skop dari kerjasamanya antara Kementerian Kesehatan dan Atensi adalah penyediaan informasi dan edukasi terkait COVID gitu ya. Kemudian supaya menghindari adanya informasi palsu atau hoax gitu ya mengenai tingkat resiko COVID. Ada juga nanti yang menggunakan namanya chatbot untuk bisa memberi masukan pada orang daerah mana yang mungkin zona merah, zona hitam, dan lain. Jadi dalam hal ini sebenarnya win-win solution gitu ya. Pemerintah terbantu, mereka juga terbantu, karena dengan kata lain kalau kita mengandalkan sistem dari pemerintah nggak mungkin terlayani juga gitu ya. Di sini ada kelunaan, ada relaksasi dari regulasi sehingga layanan tadi berjalan. Ini mungkin analoginya seperti kalau Bapak Ibu Prof juga biasa pakai Gojek atau pakai Grab, itu sebenarnya regulasinya belum ada itu. Jadi antara angkutan umum online itu aturan hukumnya dari Kementerian Perhubungan belum ada juga. Jadi karena dibutuhkan masyarakat dan lain-lain akhirnya diizinkan seperti itu. Nah, ini contohnya proses pendaftarannya, ini nanti akan jadi isu di dalam etika, misalnya kita harus menyebutkan nomor handphone, ada OTP yang dikirimkan, kemudian mereka minta persetujuan kita bahwa data kita akan disimpan dan digunakan. Ini orang Indonesia paling malas membaca termnya of reference-nya, sebenarnya harusnya dibaca gitu konsekuensinya apa saja gitu ya. Dan ini juga misalnya menu dari alur dokter itu bisa chatting, kita bisa bertanya tentang kondisi kita di COVID itu kira-kira aman tidak, daerah mana yang boleh dikunjungi, dan lain-lain. Yang berbasis handphone tentunya lebih banyak lagi karena masyarakat Indonesia pemilik handphone yang cukup besar di Asia Tenggara. Ini aplikasi Sehatpedia dari Kementerian Kesehatan. Ini yang dari Klik Dokter, kita login pakai nomor email. Kemudian dia minta izin, nah ini yang juga penting dicermati, bahwa semua aplikasi itu sebenarnya sudah minta izin pada kita untuk mengambil gambar, menyimpan video, mengakses data di handphone kita. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya mereka tidak bisa disalahkan kalau maju ke hukum karena kita menyetujui itu gitu ya. Kemudian nanti kita bisa chatting, katakan tadi saya mencoba chatting dengan dokter di salah satu provider tersebut. Nah, kalau dengan spesialis baru nanti kita bayar. Jadi kalau dengan dokter umum gratis, dengan spesialis tadi mungkin contoh ini dari kedokteran fisik rehabilitasi bayarnya 10.000, dengan ortopedi 50.000, dan ini juga masih menjadi tanda kutip kontroversi juga bagaimana pengelolaan ini dan lain-lain, karena
banyak dokter yang bergabung ke sini juga akhirnya punya banyak di era sekarang ini dengan konsultasi melalui aplikasi di handphone mereka gitu ya, dengan dokter tadi. Ini contoh saya mencoba ingin katakanlah konsultasi dengan spesialis, bayarnya 50.000, kemudian nanti diminta bayar pakai GoPay atau OVO. Jadi memang sudah selangkah lebih maju dari milik pemerintah sih, jadi lebih luas. Tapi ya sekali lagi masih banyak yang harus kita cermati gitu ya. Kemudian tentang rekam medis saya kira tidak akan saya bahas banyak. Ini aturan hukumnya sebenarnya ada. Tapi cermati juga nanti sebenarnya juga ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Juga nanti kita harapkan akan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Oktober tahun 2020. Ini juga nanti yang harusnya bisa melindungi banyak hal tentang data pribadi kita yang tidak boleh diakses, dimanfaatkan semaunya oleh para provider atau perbankan ataupun yang lain seperti itu gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan rekam medis integrasi, Kementerian Kesehatan juga sudah punya programnya. Mereka bisa membantu saling bertukar info, mungkin di Sarjito sebagai salah satu dengan resume medis yang dikirimkan dengan menggunakan siaran di dalam rumah sakit, antar rumah sakit, saya bahas detail, juga sekedar mengenai poliklinik, puskesmas, ke RSUD, RSUP, dan segala macam, saling bertukar info dengan menggunakan MRS di rumah sakitnya, telemedicine untuk pemberian layanan kesehatan jarak jauh, Sisruto untuk membantu kalau jika ternyata pasien tadi memang harus dirujuk secara fisik ke rumah sakit rujukan di atasnya. Jadi dengan kata lain, Sisruto dan telemedicine itu saling membantu. Telemedicine mengizinkan pasien dilayani secara lokal dengan bantuan ekspertis dari dokter spesialis di rumah sakit rujukan di atasnya. Tapi ketika memang harus dikirim secara fisik, nah disitulah nanti dengan menggunakan Sisruto. Dan seterusnya ada lagi namanya Siruli untuk memberikan rujukan balik dan lain. Sekali lagi yang kita kirimkan adalah resume medisnya gitu ya. Nah, ini jadi kita lihat skop besarnya di sistem kesehatan nasional, ada yang di Poli, ada yang di puskesmas, rumah sakit umum daerah, provinsi, pusat dan segala macam, terjadilah pertukaran data informasi ke sana kemari gitu ya. Nah, di situ nanti isu-isu penting yang kita harus kelola di privasi, security itu juga akan menjadi hal-hal yang penting. Nah, nantinya lebih canggih lagi kalau kita sudah sampai di era telemedika canggih seperti operasi jarak jauh ya, telesurgery pakai robot dan lain-lain. Tapi kita mungkin masih belum siap ke arah itu. Nah, sekarang kembali ke etika. Jadi kalau kita lihat stakeholder atau siapa yang terlibat di pengelolaan telemedicine ternyata sangat banyak sekali gitu ya. Jadi bukan hanya pasien, dokter, termasuk teknisi telemedicine-nya, para medis, admin, penyedia layanan telemedicine, industri farmasi, sektor asuransi. Jadi begitu kita bicara teknologi informasi di kesehatan, data itu akan tersebar kemana-mana dan terkonek ke banyak pihak, banyak stakeholder. Disitulah kita perlu mencermati bagaimana aturan hukumnya dan bagaimana etikanya di situ gitu ya. Karena kalau kita tinjau dari aspek etikanya, untuk pasien itu kaitannya dengan privasi, kaitannya dengan kerahasiaan dari data-data rekam medis dan lainnya gitu ya. Hak atas keahlian layanan yang dibutuhkan dia ketika dia meminta layanan telemedicine gitu ya. Saya pengennya ketemu dengan dokter kandungan, bukan dengan dokter umum ini dan segala macam hal gitu ya. Atau juga berhubungan dengan informed consent, karena kembali lagi kalau kita lihat di layanan tadi dokter pasien dengan menggunakan aplikasi-aplikasi di web itu atau yang berbasis handphone, kita nggak diminta mengisi informed consent sama sekali gitu ya. Dari sisi dokter, tanggung jawab pengobatannya, penggunaan data untuk pengobatan dan penelitian, privasi dan pemeliharaan kerahasiaan, komitmen untuk bertemu dengan pasien jika dibutuhkan, juga untuk pengelola layanan dan admin, ada pertimbangan lintas budaya, tanggung jawab untuk transmisi yang benar, pertimbangan dokter dari sisi keahlian, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat isu-isu yang terkait informasi dan privasi dari pasien itu banyak, mulai dari pemahaman untuk pasien, penerimaan konsultasi virtual oleh pasien, persetujuan tertulis yang untuk segera digunakan atau nanti digunakan untuk di masa depan untuk kebutuhan riset dan lain-lain gitu ya. Pada waktu terjadi proses pendaftaran juga dibiarkan dia bisa memilih dokter mana yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Privasi selama terjadi konsultasi antar dokter dengan pasien di 2 titik tadi, termasuk juga waktu data ditransfer ke sistem lain, bagaimana penyimpanannya. Ini juga menjadi isu penting, termasuk juga bagaimana sistem kita di Indonesia itu belum terintegrasi dengan baik tidak seperti di negara-negara barat gitu ya. Juga variasi bahasa, zona waktu, budaya itu berbeda. Pasien yang ada di Papua dilayani oleh dokter di Jawa, di mana mungkin bahasanya beda, istilahnya beda, itu menjadi kendala tersendiri. Kadang ada isu agama, ada orang agama ini tidak mau dilayani dokter itu, dan segala macam hal itu juga
akan menjadi isu tersendiri juga di dalam situ. Nah, jadi secara umum, mohon maaf ini bukan keilmuan saya, tapi saya coba merangkum apa yang saya pelajari dan saya dapatkan dari beberapa bahan. Ethical praktisnya di telemedicine itu ada beberapa yang perlu kita catat. Satu adalah, sekali lagi, telehealth dan telemedicine itu mencakup rangkaian kesatuan teknologi yang menawarkan cara baru dalam memberikan perawatan. Namun, sekali lagi yang paling penting, bagaimanapun juga mereka harus menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan lain. Memberikan perawatan yang kompeten, memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat tentang perawatan, menghormati privasi pasien dan kerahasiaan, dan juga memastikan terjadinya kesinambungan perawatan. Meskipun tanggung jawab etis dasar dokter tidak berubah, keberlanjutan interaksi pasien dokter yang di dalam telemedicine itu akan berbeda. Nanti akan ada perubahan level tingkat akuntabilitas, karena ini kaitannya dengan wewenang dia dalam mengelola informasi yang sudah didapatkan dari pasien tadi pada waktu mereka mengisi data dan lain-lain, atau terjadi proses interview dengan menggunakan video dan lain-lain, gitu ya. Kemudian semua dokter yang berpartisipasi dalam telehealth atau telemedicine memiliki tanggung jawab etis untuk menjunjung tinggi kewajiban fundamental dengan mengungkapkan apapun kepentingan yang dimiliki dokter dalam aplikasi layanan telehealth tadi. Ini tidak mudah juga ketika kita membutuhkan layanan urgensi, gitu ya. Harusnya kita memberi pengertian dulu pada pasien, Pak, ini kita berkomunikasi lewat teknologi, rekaman video ini akan saya simpan, Bapak Ibu, atau akan saya tanya ini itu, data nanti juga akan saya kirimkan. Ini kebutuhannya untuk apa? Itu harusnya dijelaskan dulu di awal sehingga pasien tahu kenapa. Karena begitu kita bicara data elektronik, sekali itu tersimpan, itu akan bisa digunakan, dikirimkan, dimanfaatkan kemana saja. Beda dengan kertas ya, begitu kita pada waktu menggunakan layanan secara fisik, datang ke klinik, dicatat kertas, selama kertasnya itu tersimpan di meja dokter atau di lemari dokter, ya di situ. Tapi begitu kita bicara data elektronik, itu akan bisa kemana-mana. Disitulah dokter harus dengan jelas, dengan lengkap menjelaskan kepentingan-kepentingan yang nanti akan bisa terjadi pada waktu mereka mengelola informasi yang didapatkan dari pasien tersebut. Juga termasuk misalnya mereka akan memberikan mengakses dari situs web atau aplikasi seluler, juga memastikan informasi yang mereka berikan itu adalah benar, objektif, akurat. Tapi untungnya lagi kalau kita bicara elektronik, auditnya jauh lebih mudah dibanding dengan yang kertas. Begitu mereka, apapun yang pernah tercatat di elektronik nanti bisa kita lacak ulang, ada ilmu yang namanya digital forensik. Jadi salah satu keuntungannya adalah kalaupun ada kesalahan atau apapun bisa kita lacak lagi, gitu ya. Kemudian semua dokter yang berpartisipasi dalam telehealth atau telemedicine juga memastikan itu memiliki protokol yang sesuai untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi misalnya ada, katakan anak saya mengakses telemedicine lewat handphonenya gitu, dan segala macam. Kalau tidak dilindungi dengan sistem yang bagus, handphonenya diletakkan di meja, diambil temannya bisa lihat, oh nanti katakanlah anak saya Keisha atau Katya lagi berobat ke siapa, diskusi ini, konsultasi ini, karena kebaca dengan mudah. Harusnya ada proteksi, misalnya masukkan PIN dulu atau apa dan lain-lain. Mungkin analoginya kalau Bapak Ibu menggunakan mobile banking ya, begitu Bapak Ibu selesai transaksi segala macam, handphonenya diletakin kan nggak semudah itu orang bisa melihat, melakukan transaksi, gitu ya. Nah, di telemedicine di Indonesia itu belum sampai segitunya, gitu. Jadi ini juga akan menjadi satu PR bagi kita, gitu. Dan termasuk bukan hanya data di handphone, juga data waktu terjadi transmisi. Karena kan transmisinya datanya saya kan menggunakan misalnya dari Telkom atau dari Indosat, nah itu bisa jadi nanti di tengah jalan datanya dicuri oleh orang, kemudian dimanfaatkan juga. Itu harus dipastikan jalur itu aman dan lain-lain. Itu juga penting untuk kita cermati di dalam itu, gitu, selama transaksi. Dan juga bahkan pertukaran data antar pemberi layanan kesehatan, misalnya tadi antar rumah sakit atau dokter ke perawat ke bidan, atau dokter ke radiolog, segala macam itu datanya kan keliling kemana-mana. Itu juga harus dipastikan dikelola dengan baik dan aman, gitu ya. Nah, juga selain itu dokter juga harus menanggapi pertanyaan kesehatan individu atau nasihat kesehatan. Melayan terkait harus memberitahu pengguna tentang batasan hubungan dan lain-lain yang disediakan. Karena kan berbeda dengan pertemuan secara langsung, gitu ya. Kemudian cara mengatur perawatan yang dibutuhkan, mendorong pengguna memiliki dokter perawatan primer untuk memberitahu bahwa saat ini dia sudah lagi mendapatkan pelayanan secara online atau lewat telemedicine karena adanya pandemi. Tapi datanya tetap tersimpan dengan baik jika suatu saat nanti dia kembali ke dokter keluarganya di puskesmas mana, data itu tetap bisa kita gunakan untuk perawatan selanjutnya dan lain-lain, gitu ya. Mengingatkan waktunya Mas Rahyo. 3 slide lagi kok Mas. Okay. Di sisi ini ada tetap sekali lagi mendukung standar profesionalisme, mendukung pedoman etika, aturan hukum, mahir menggunakan teknologi dan lain-lain, gitu ya.
Nah, saya skip saja. Nah, harapannya ke depannya arahnya adalah tadi ke depan seperti negara-negara lain kita punya format standar sehingga nanti pengelolaan data informasinya bisa terstandarisasi dengan baik. Pelatihan-pelatihan atau pertemuan-pertemuan bagi mahasiswa atau bagi praktisi medis ya tentang telemedicine itu apa, itu penting karena banyak yang tanda kutip tidak mengetahui dengan benar gitu ya. Kemudian memberi pemahaman tentang tanggung jawab privasi, kerahasiaan, keamanan informasi dan pengobatannya, kualifikasi dan keterampilan dari dokter yang nanti akan menggunakan layanan telemedicine tadi, adanya akreditasi, membangun kepercayaan. Asuransi ini juga PR besar karena belum tercover di sini, masih proses negosiasi dengan BPJS gitu ya. Standar operabilitas, instrumen layanan, perizinan, hukum, dan tentunya juga sistem-sistem membantu kita jika terjadi adanya keluhan dan lain-lain. Jadi mohon maaf sekali lagi waktunya sudah habis dan mohon maaf mungkin tadi banyak sekali gangguan karena masalah infrastruktur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan baru bagi Bapak Ibu Prof semua. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waktu saya kembalikan lagi pada Mas Asid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sayo atas materinya, ini sangat menarik sekali. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Tapi sebelum ke yang lain, mungkin bisa mengacungkan jari di Zoom atau bisa mengetikkan ke kolom chat. Tapi sebelum ke peserta, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal, karena beberapa tadi ketika putus, malah banyak hal yang sebenarnya kami tunggu, Mas Yayo, terkait dengan klarifikasi bahwa kalau aturan yang awal kami ketahui kan telemedicine untuk antar fas Yankes begitu. Tapi tadi dikatakan ada yang terbaru adalah dokter langsung ke pasien begitu. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait itu karena tadi terputus. Betul, ya, terima kasih. Ini betul satu isu yang sangat sensitif, ya. Jadi suara saya cukup terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Jadi awalnya memang secara regulasi kita hanya punya satu peraturan Permenkes tahun 2019 nomor 20 untuk melindungi pelayanan telemedicine antar Fasiankes. Nah, dalam perjalanannya karena adanya pandemi ini, di tanggal 9 April itu keluarlah pertama surat himbauan dulu bahwa dokter tidak harus praktek rutin kecuali emergensi. Nah, tentunya banyak pertanyaan, banyak ini Pak, jadi gimana nanti kalau kita pakai aplikasi berbasis IT yang nanti digunakan untuk menguasai dokter, ada aturan hukumnya tidak, sehingga keluarlah surat edaran Menteri Kesehatan. Sekali lagi saya sempat ngobrol dengan teman di hukum, sebenarnya surat edaran itu posisinya lemah, tapi di Indonesia sering digunakan oleh kementerian gitu ya. Karena kan ada Undang-Undang Dasar, ada peraturan Presiden, peraturan Perda, PP, dan peraturan Menteri gitu ya. Tapi ini yang tanda kutip tadi menjadi relaksasi regulasi karena adanya pandemi, Mas Aziz. Jadi SE Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Menkes 303220 itu mengizinkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan menggunakan TI selama adanya pandemi ini yang disebut sebagai pengelolaan telemedicine. Gitu Mas Aziz. Ya, terima kasih Mas. Itu kabar yang cukup melegakan itu. Kami mengundang dari para peserta, silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung atau akan mengetikkan di dalam kolom chat, kami persilahkan. Oh, kalau tidak ada, saya lagi, Mas. Oh iya. Terkait dengan sebenarnya kalau lebih memudahkan dalam pembahasan bioethics itu biasanya karena kami melulu begitu, kalau dokter itu kan melulu kerjaannya ya di bidang itu begitu, pengetahuannya ya di sekitar kesehatan begitu. Nah, terkait dengan pengembangan masalah etik dulu juga ketika awal menjadi booming di dunia adalah ketika kemudian ada penyalahgunaan kewenangan dari dokter terkait dengan penelitian kesehatan, Tuskegee atau Nuremberg begitu. Nah, terkait dengan TI ini mungkin akan lebih jelas bagi kami untuk membayangkan apa yang akan menjadi masalah jika kemudian ada contoh kejahatannya itu apa, Mas? Oh iya, baik. Kalau
ini berarti lebih juga melanggar regulasi juga gitu ya, tidak hanya statistika ya. Kalau kejahatan sebenarnya sederhana Mas Azid. Kalau kita bicara teknologi informasi kemudian digunakan dokter, katakanlah pasien dokter WA-WA-an, berkirim informasi pakai WA, ya. Kemudian nanti handphonenya diletakin atau dia lupa pakai web-based WhatsApp, kemudian ada tanda kutip koleganya atau siapa melihat ke situ, tanda kutip misalnya ini persaingan dokter di satu rumah sakit gitu ya, kemudian dia melihat, membaca dari semua ini karena kebetulan yang bersangkutan sedang ke toilet atau lagi rapat lupa ditutup gitu ya, itu kan sudah pencurian data atau informasi penting dari pasien, termasuk juga mungkin diagnosis segala macam hal, sehingga tanda kutip bisa dicuri gitu ya. Tanda kutip apakah itu mencuri data pribadinya atau tentang treatment yang diberikannya, itu saja sudah contoh kejahatan kecil yang kadang kita tidak sadari. Nah, kalau teknologi yang lebih lama lagi, yang lebih bahaya itu kayak SMS atau email, itu betul-betul datanya clear text, jadi tidak dienkripsi, tidak disandikan. Siapapun boleh bisa menyadap menggunakan, kalau WA atau yang lain itu relatif di tengah jalan nggak bisa disadap, kecuali ya tadi dia mengakses handphone dokternya atau notebook dokternya. Contohnya begitu ini contohnya. Yeah. Contoh lain, kalau sekarang seperti penyelenggara layanan swasta tadi mengumpulkan data pribadi dari semua tanda kutip pasien yang sedang dilayani oleh dia, kemudian dia bisa membuat program promosi yang sesuai dengan preferensi yang mereka selalu lakukan pada waktu mereka melakukan konsultasi dengan dokter yang dikelola mereka. Padahal itu kan harusnya informasi yang hanya boleh diketahui antara dokter dan pasien gitu, tapi penyelenggaranya, pemiliknya sistem, itu kan sangat mudah menggali database-nya, kemudian dianalisa dan segala macam hal, sehingga hal-hal yang misalnya tidak perlu diketahui, dapat diketahui, sehingga dia tanda kutip, kalau yang lebih ringan jalannya hanya menawarkan satu jasa tertentu, tapi kalau yang lain itu lebih penting lagi, misalnya begitu. Ini ada berapa Mas Azid di setting ya? Dari Bu Siwi yang pertama, mungkin Bu Siwi bisa langsung menyampaikan ke Mas Yayo. Bu Siwi silahkan. Ya. Terima kasih Mas Azid, Mas Yayo, terima kasih, sangat komprehensif sekali presentasinya, terima kasih sekali. Saya membayangkan itu jadi sangat complicated ya sebetulnya, maksudnya gimana ya? Yeah. Kalau misalnya di dalam satu puskesmas itu akan membuat inovasi telemedicine begitu, di mana puskesmas, dokter dengan perawat dan juga pasien itu saling berkomunikasi. Yeah. Seperti itu, effortnya terlalu tinggi, tak terlalu besar, dan biayanya terlalu mahal, atau bagaimana ya kira-kira? Karena ya terus terang kita sebetulnya sedang membuat proposal, ya sudah membuat proposal seperti itu, tapi hanya dalam lingkup puskesmas gitu. Kita tidak mengira bahwa ini harus ini dan sebagainya. Memang kita tahu bahwa yang akan terlibat stakeholder-nya itu banyak sekali gitu ya. Tetapi hal-hal lain banyak yang belum kita pikirkan sih sebetulnya. Tapi apakah mungkin atau tidak itu membuat inovasi di setiap masing-masing puskesmas gitu misalnya. Misalnya ini belum bisa berlaku di seluruh Indonesia gitu. Kira-kira bagaimana Mas? Terima kasih. Saya jawab ya Mas Azid. Moga Mas. Langsung Mas. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya, Bu Siwi, sangat bagus sekali. Betul bahwa sebenarnya membangun sistem informasi itu malah justru sebaiknya itu dimulai dari skala kecil dulu dan dipastikan berjalan dengan baik, baru nanti kita kembangkan skala lebih besar. Ya. Di puskesmas saya kira begini, saya juga pernah di seminar yang lain itu ada yang bertanya begini, bagaimana Pak kalau nanti juga hubungannya dengan inform concern gitu ya, karena kan ada kaitannya sistem informasi puskesmas itu kan bermacam-macam ya, juga ada yang sudah punya simpus, ya sering dengarnya istilah simpusnya, ada dari A, B, C, D dan lain-lain ya. Kan itu mengelola pelayanan puskesmas di dalam puskesmas itu sendiri kan, pertukaran data dari bagian pendaftaran pasien, kemudian pelayanannya ke obat dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu kita cerita telemedicine kan itu adalah ekspansi atau perpanjangan dari simpus itu, di mana pasiennya sekarang posisinya tidak secara fisik di dalam puskesmas kan. Sehingga itu teknologi, apakah itu teknologinya sederhana? Zaman dulu sederhana saja dengan SMS, misalnya kita melakukan monitoring surveillance, katakanlah tenaga puskesmas kita dikeliling ke desa-desa itu, mereka melakukan survei segala macam, pakai nyun sewu kalau biasa ngisi
pulsa itu ada format dari Telkomsel atau Indosat yang ngirim milih 1, 2, 3 itu kan program sederhana digunakan di handphone jadul yang harganya 200.000 bisa itu pakai Java. Kita bisa mengisi data yang terstandarisasi dibanding kalau kita ketik manual. Itu juga tanda kutipnya sudah telemedicine. Artinya kita bekerja pasien yang mungkin beliau tidak sanggup jalan karena sudah tua atau mengandung besar, kita mungkin hubungannya dengan KIA aja untuk misalnya si bidan ke sana, datanya dikirim dengan SMS itu bisa. Itu juga sudah tanda kutip telemedicine. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara security privacy-nya kurang terjaga dengan baik karena itu tapi kan begini Dokter Bu Siwi, kalau kita terlalu mengacu juga pada semua aturan yang sifatnya ideal seperti aturan hukum, nggak akan jalan juga. Makanya kayak aturan pemerintah mengizinkan Gojek, Grab itu boleh ngapa-ngapain ya karena memang kebutuhan. Nah sama juga dengan surat edaran ini karena tanda kutip memang dibutuhkan. Nah itu mereka ya udahlah kita relaksasi regulasi itu sehingga biarkan berjalan. Nah kembali lagi tadi di puskesmas tadi, skopnya lebih luas lagi nanti setelah pakai SMS, Bu Siwi bisa pakai WA juga. WA nanti pakai server, WA server itu akan lebih mudah dikelola dibanding SMS, di mana nanti foto, video itu bisa disambung dari servernya puskesmas bisa kita kelola. Nah, WA juga lebih aman karena jalurnya aman, tidak bisa disadap karena itu disandikan. Tapi sekali lagi juga nanti kembali lagi kalau kita bilang ITK tentang inform consent-nya bagaimana nanti mungkin apakah setiap kali kita mau minta ini ada format saya kurang tahu dikirimkan dengan foto di WA kemudian dia menyetujui dulu di screen capture atau apa dikirimkan lagi dan lain-lain. Itu juga inovasi-inovasi ini malah justru mungkin perlu kita gali lagi Bu Siwi karena kami lihat di India, Afrika itu mereka sangat inovatif dengan teknologi yang seadanya. Itu malah Indonesia kadang-kadang suka wah dulu pengennya macam-macam malah nggak jalan gitu. Itu yang saya kira. Jadi sangat mungkin dijalankan di pusat dan monggo saja gitu. Ya. Kami berpikir juga kenyamanan pasien, kenyamanan dokternya, kenyamanan perawat dan sebagainya ini kan jadi masalah yang utama juga ya. Betul, Ji. Kembali lagi sebenarnya di konsep TI itu antara keamanan dan kenyamanan ya. Satu. Jadi tidak bisa sejajar. Jadi begitu aman pasti tidak nyaman, begitu aman pasti tidak aman. Itu jadi harus ada komprominya seperti itu. Ji. Sudah menjawab semua atau ada yang kamu menarik sekali. Ji, beberapa pertanyaan Mas ini saya mau tanya. Mau tanya. Oh, Prof Yati, monggo Prof. Atau lainnya sih nggak punya. Enggak, ini kalau di WA WhatsApp ya, grup itu ada otomatis sudah diizinkan. Jadi kalau seseorang sudah share di WhatsApp grup, apakah itu otomatis bisa dianggap diizinkan begitu? Jadi kalau begini, kalau regulasi aturan, kalau kita mengacu pada undang-undang ITE dan lain-lainnya sebenarnya belum boleh, Prof. Jadi begitu kita akan share ke satu komunitas informasi sensitif ya, misalnya ini kerahasiaan. Nah ini kan dia sudah keadaan dia sakit, dia apa harus lari? Mati nih Mbak. Ya, lu, iya. Suara saya, ya. Aduh. Iya. Iya. Tadi mendengar. Mendengar, iya. Jadi begini, kalau menurut saya dari sisi IT, ya, kalau memang sebenarnya akan di-share, akan walaupun mungkin belum tentu direspon gitu ya, sebenarnya meminta tanda kutip pemilik data itu bahwa mohon maaf data ini akan saya share di grup untuk kepentingan misalnya diskusi untuk kepentingan kelanjutan perawatan atau apa itu nanti begitu misalnya orang tadi akan menuntut secara hukum kita nggak ini karena sudah ada permintaan tertulisnya begitu. Oh gitu ya. Jadi sudah ada bukti ya bahwa dia minta izin ya. Pembuktian bukti elektronik itu. Iya. Oke. Makasih. Iya. Monggo, Ji. Mas Asid, yang mana dulu, Ji? Pertanyaan dari chat, mungkin Mas Ayo dari Dr. Hilman. Beliau bertanya terkait dengan tanggung jawab hukum seorang dokter dalam memberikan pelayanan telemedicine apabila pasiennya mengalami kerugian. Oh, Ji. Nah, ini kembali lagi tadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat saat ini di PMK-nya hanya mengacu pada apa namanya ya antara Fasiankes selama itu sedang dilakukan proses tanda kutip dan dari dokter itu dengan itu ada perlindungannya, tapi kalau dokter ke pasien kemudian pasiennya kerugian, nah ini
hukumnya belum ada. Jadi pinter-pinternya pengacara mencari pasal mana yang bisa menguntungkan mana dan merugikan mana. Begitu yang agak susahnya begitu nih, Pak Hilman. Ya, menarik memang itu salah satu isu yang menarik. Dr. Hilman, tanya ke teman hukum SE itu seperti apa tuh, kadang makanya bilang surat edaran itu sebenarnya tidak aturan hukum, tapi ya nggak apa-apa nih karena pandemik gitu loh. Kami mengundang Dr. Hilman jika akan melakukan klarifikasi mungkin. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hilman. Saya salah satu staf di rumah sakit pemerintah di Kota Bandung. Jadi terkait tentang telemedicine ini kan memang sekarang sudah menjadi lumrah gitu ya, untuk ada pihak ketiga atau misalnya yang menawarkan solusi ke rumah sakit. Nah, tapi dasar perlindungan hukumnya itu untuk para dokter dan bagi pasien itu kan masih dalam pencanangan dari regulasi pemerintah gitu. Apakah dalam prakteknya tersebut kita bisa menjalankan hanya sebatas surat tadi yang disebutkan oleh Mas Ahyo itu surat edaran gitu kan, karena kita pun agak-agak jadinya gitu, takut gimana ya maksudnya karena regulasinya masih belum ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih paling. Ya, jadi jujur sih sebenarnya memang belum kuat sih. Jadi memang ini kembali ke kayak kasus kayak Gojek, Grab itu juga memang jadi masih diberikan kelunakan itu dan relaksasi itu. Jadi ya harap nanti akan menteri atau apa sih semoga gitu. Ya, mungkin kami mengundang Dr. Darwito karena beliau ahli hukum mengikuti acara ini dan beliau salah satu ahli hukum. Saya bisa memberikan yang kami kenal begitu. Mungkin pendapatnya Dr. Darwito, bagaimana dengan aspek hukum untuk telemedicine ini, Dok, dengan SE itu? Memang makasih para senior, para guru besar dan para teman-teman yang ikuti ya. Terima kasih Pak Aryo. Artinya prinsipnya tuh kita mesti harus mendukung ya, karena kalau nantinya masyarakat ini tidak adanya suatu terobosan, maka kemandekan. Ini memang adalah suatu dilema. Dilema ada bahwa kita harus melangkah. Tanpa melangkah, maka kita akan mengalami suatu kesulitan. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya dengan telemedicine itu bisa mengurai. Jadi era pandemi ini adalah suatu hal yang sebenarnya kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Karena adanya relaksasi-relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, bahwa dengan SE itu sebenarnya SE itu kan hanya berlaku internal ya, hanya tidak ada mengikat keluar. Tetapi itulah yang mungkin tadi dengan Pak Aryo bahwa itu sudah relaksasi. Tapi telemedicine mestinya ini sudah dilakukan di kelompok swasta, kelompok yang mempunyai suatu talenta bisnis, contohnya Halodoc dan yang lain. Bahkan rumah sakit sudah bekerja sama dengan salah satunya Halodoc tentang pengiriman, yaitu pengiriman obat. Yaitu pasien tidak usah antri, tapi obatnya sudah dikirim dengan Halodoc. Artinya itu lewat farmasi. Dan dia menjamin. Nah ini salah satunya memang hukum itu kadang-kadang tertinggal dari kondisi masyarakat yang cepat bergerak seperti ini. Terima kasih Pak Aryo, dan salah satunya adalah kita mesti sama-sama mendesak untuk ahli IT untuk bagaimana supaya ada dasar hukum untuk telemedicine ini dibakukan minimal kalau misalnya masuk dalam undang-undang praktek kedokteran yang nantinya kemungkinan akan direvisi. Itu adalah hal yang memang menjadi kebutuhan mutlak karena teman-teman dokter sekarang ada kekhawatiran tentang tadi tuntutan hukum yang diungkapkan oleh Dr. Hilman. Tanpa ada perlindungan maka akan was-was. Tetapi itu memang menjadi suatu PR bagi kita bersama. Tetapi saya sangat mendukung sekali karena salah satunya nantinya adalah untuk daerah-daerah terpencil yang sudah dijangkau oleh para teman-teman spesialis maupun subspesialis. Mungkin begitu saja Mas Aziz. Terima kasih Dr. Darwito. Terima sangat Dr. Darwito atas pencerahannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Yayo dari Dr. Yulia Sofiatin, penyakit dalam dari FK Unpad.
Bagaimana memastikan layanan yang diberikan oleh dokter memenuhi syarat, terutama dengan telemedicine kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik. Bagaimana etikanya dan bagaimana solusinya. Nah, ini nanti kami juga akan mengundang Prof. Narto, ini biasanya yang punya pandangan-pandangan ke depan. Mungkin Mas Ayo dulu, Mas. Monggo. Ya, karena sekali lagi saya bukan ahli bioetis dan juga lebih ke IT. Tapi begini, sebenarnya kalau di beberapa negara maju itu sebenarnya yang namanya pemeriksaan fisik kalau pada saat pelayanan telemedicine itu kalau di beberapa negara itu malah diharuskan dengan dokter primer dulu. Jadi seorang tidak boleh mendapatkan layanan telemedicine kalau belum pernah bertemu secara fisik dulu. Jadi untuk pasien itu di negara tertentu sangat ketat sekali dilakukan. Karena kan itu sulit sekali juga ya, karena kalau hanya berbasis pada video, kemudian nanti menggunakan beberapa peralatan, kan sekarang sudah ada banyak peralatan yang bisa kita gunakan untuk mengukur katakanlah jantung kita, kemudian kadar gula darah dan lain-lain. Nah ini juga di panduan pedoman telemedicine Indonesia dan regulasi itu belum sampai sederhana juga gitu. Jadi memang fisik ini masih ya relaksasi karena kondisi tertentu, tapi kalau di negara tertentu awalnya semuanya harus ada dulu seperti pemeriksaan dan segala itu di dalam sistem, baru berikutnya menggunakan. Nah ini kan kalau pandemi harus ada keluasan di situ juga gitu. Jadi lebih bersifat follow up begitu Mas. Jadi harus ada basis datanya baru kemudian. Ya untuk amannya negara tertentu mereka melakukan itu. Tapi kalau yang untuk awal itu memang. Tapi ya bagaimana lagi kalau pandemi ini saya kurang tahu apa. Monggo yang dari lebih paham bisa memberikan sharing. Jadi kami dari Prof. Narto atau Prof. Yati atau Prof. Hakimi yang masih mengikuti untuk memberikan pandangan terhadap pertanyaan ini. Ini Prof. Narto. Pertanyaannya apa tadi? Terkait dengan ketika telemedicine ini kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik, begitu. Bagaimana kemudian etikanya dan bagaimana solusinya, gitu. Kalau pandangan saya sendiri, itu memang kemajuan-kemajuan yang ada di dunia ini, kadang-kadang Indonesia masih belum bisa mengikuti. Jadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu untuk umum, itu kadang-kadang memang tidak bisa terpenuhi. Jadi misalnya aja sekarang, kita tuh membutuhkan ahli seperti Pak Rahyo ini banyak. Kita membutuhkan alat yang harus alat ini alat ini juga membutuhkan dana dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian saya kira memang mestinya itu ada bentuk organisasi. Ya, pertanyaan saya sebenarnya juga kepada Pak Rahyo, apakah ada satu national organization organisasi nasional ahli telemedicine ini dari aspek teknologinya gitu. Kalau itu ada, mestinya satu ketika nanti ada pertemuan antara ahli teknologi medicine dengan ahli-ahli kedokterannya, sehingga dengan demikian ada satu pembicaraan transdisiplin yang ini kelihatannya diperlukan agar supaya kita tidak saling menyalahkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan Mas Asid, oleh karena ini memang kelihatannya tidak semudah yang kita bayangkan. Terus, Prof. Iya, itu. Monggo. Sangat, Prof. Ini balik ditanya Mas Rahyo. Baik. Pertama tentang dulu asosiasi atau katakanlah semacam ikatan gitu dari ahli ini. Kebetulan memang ada beberapa, tapi juga ini tanda kutip masih ekosektoral, jadi masih mengacu pada katakan dari universitas tertentu. Jadi belum ada yang secara nasional mewadai itu. Kalau penyelenggaranya ada dari atensi, itu pun juga ada kompetitornya. Tapi kalau yang keahlian spesifik ini di Asia belum ada, Bro. Jadi memang itu PR juga bagi kita untuk menginisiasi oleh ITB di awal tahun 2000-an, tapi sekarang kurang berjalan juga itu. Dan secara nasional, ahli-ahli seperti Mas Rahyo ini udah banyak belum ya?
kalau menekuni secara khusus di telemedicine mobile health mungkin belum banyak aja. Nah, kebanyakan lebih ke ahli health informatik ya, sistem rumah sakit atau yang digunakan di lab untuk misalnya imaging itu ada. Seperti di electro UGM itu kebanyakan kayak itu. Tapi yang e-health, mobile health, telemedicine belum, belum. Jadi, mungkin masih dianggap belum urgent waktu itu, tapi begitu ada pandemi baru terasa gitu kata sebut. Iya. Ya, itulah memang istilahnya kalau saya sendiri Pak Aziz, ini betul-betul kompleks sistem yang kelihatannya tidak begitu saja cepat, tetapi yang saya harapkan sebenarnya ada yang memikirkan ini antar disiplin. Jadi tidak hanya disiplin kedokteran, tetapi juga disiplin teknologi ini yang ahlinya juga masih terbatas, ya. Sehingga dengan demikian nanti upaya-upaya itu memang seperti Bandung yang tadi disebutkan sudah mulai dan lain sebagainya, ini hendaklah bisa istilahnya itu bisa kita lihat apakah bisa ada national pertemuan nasional yang kira-kira bisa mengembangkan bersama. Itu memang berat, cukup berat. Jadi dari aspek etiknya saya kira ya dalam hal ini saya sangat mengamini optimisme dan antusiasme yang disampaikan oleh Dr. Darwito tadi, bahwa kita harus mendukung begitu, karena mengingat tadi beberapa presentasi highlight yang disampaikan oleh Mas Yayo terkait dengan hubungan antara etika dengan telemedicine ini, takutnya kemudian orang menganggap bahwa etika menjadi penghambat begitu, menjadi penghambat dan penghalang majunya telemedicine ini, padahal tidak seharusnya demikian gitu. Itu yang kita harapkan dalam diskusi ini, bahwa kemudian akan tercapai kesepahaman bersama bahwa ini penting, dan sebagai komunitas etika, bioetika profesional, kita harus ikut serta di dalam kemajuan bersama ini, tidak untuk kemudian menghambat tetapi kita tidak hanya mencari kelemahan, tapi juga memberikan solusinya begitu. Ini terkait dengan komentar ini adalah pertanyaan dari Mbak Tiwi. Mbak Tiwi, apakah online masih mengikuti? Mungkin bisa menyampaikan Mas Aziz secara langsung. Moga-moga Mas. Lagi tentang pemeriksaan fisik itu kan sebenarnya juga kalau kita lihat di slide saya nomor 34 itu kan ada yang namanya alat diagnosa. Jadi sebenarnya kalau di kayak seperti negara maju di Amerika itu kan ada medical device yang sudah di-approve untuk melakukan sesuatu, misalnya mengukur tensi dan segala macam. Nah ini yang kalau di Indonesia kan masih belum, karena kan begitu kita bilang pemeriksaan fisik secara jarak jauh, pasien kan akan melakukan sendiri. Nah di kita standarisasi, akurasi segalanya belum ada, sehingga memang sulit gitu dilakukan. Sehingga kalau hanya sekedar melalui video conference atau voice call itu, pemeriksaan fisik pasti akan sulit, kecuali standarisasi peralatan yang sudah akurasinya bisa dilakukan juga di sini. Itu yang juga tambahan tadi sedikit tentang pemeriksaan fisik jarak jauh. Moga. Baik, berikutnya. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Tiwi. Mbak Tiwi, apakah online? Iya, Pak Aziz. Monggo, Mbak Tiwi. Ya, matur nuwun Pak Aziz. Silakan. Dengar nggak? Ya, jelas ya. Jelas, ya. Ya, terima kasih Pak Aziz, terima kasih Pak Surahyo. Ini mungkin juga menyambung tadi sedikit mengenai pemeriksaan fisik yang tidak bisa dilakukan juga lewat telemedicine ya. Seperti kita ketahui kalau sekarang banyak beberapa startup bermunculan tentang telemedicine ini, seperti yang populer juga yang Halo Dok itu. Ya, itu kan user atau pasien itu dia bisa melalui aplikasi chatting itu konsultasi dengan GP maupun dengan spesialis, dan kemudian diberikan seperti semacam diagnosis dan juga sampai kepada terapi. Nah, itu bagaimana menurut Pak Surahyo dengan adanya startup seperti ini, dan bagaimana kita juga sebagai dokter ini, karena sepertinya kan pasien ini kemudian mudah seperti dokter shopping. Dia memilih dokter ini, kemudian diberikan terapi yang lain, kemudian mungkin sembuh atau tidak sembuh, kemudian dia
chatting dokter yang lain lagi, apakah kemudian ada diberikan mekanisme terapi yang komunikasinya lain begitu. ya? Betul. Iya, dan bagaimana efek ini untuk terhadap beneficence atau non-maleficence yang diberikan kepada pasien itu. Terima kasih. Interesting. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dewi. Monggo Mas Rahyo. Sekali. Sebenarnya kembali lagi juga dari Dr. Darwito di awal. Memang ini kebutuhan ya mungkin sementara lagi fasilitasi dulu dengan relaksasi regulasi. Tapi kalau kita melihat dari sisi, saya memandang dari bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Sebenarnya ada banyak hal yang tanda kutip, bukan banyak sih, beberapa hal yang di skip kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan langsung terhadap pasien. Ya. Contoh awal aja, misalnya mulai dari katakanlah inform consent. Ya. Itu kan hal yang paling penting itu di perkonsil sudah disebutkan di awal. Semua pasien harus memberikan itu. Tidak semua startup itu secara eksplisit dan memfasilitasi tentang inform consent. Itu aja sudah terlewatkan ya. Kemudian berikutnya tadi mengenakan tentang proses konsultasi segala macam hanya berbasis chat, di mana tentunya kembali lagi sebelum-sebelumnya ke situ, saya hanya ingin memastikan yang saya chat itu betul-betul dokter beneran atau dokter yang sakit lain itu jangan benar pasien beneran itu kan harus ada satu bukti dulu. Iseng saja, saya iseng lihat beberapa startup itu diklik, profil dokternya itu kadang nggak lengkap gitu ya. Ada yang lengkap, ada STR-nya rumah sakit yang mana, pendidikannya di mana, tapi ada juga yang kosong. Kan bisa aja saya Surahyo karena saya sering ngobrol dengan istri, ada Bapak Ibu bertanya, saya cukup paham menjawab itu, saya nyamar jadi dokter, ngelamar di situ mungkin saja nggak ketahuan, bisa jadi, misalnya. Nah, ini kan juga dari awal saja, itu saja sudah ada beberapa tanda kutip etika yang mungkin terlewatkan gitu ya dari sisi kepastian apakah itu dokter beneran atau kebalikannya saya juga bisa jadi pasien bohong-bohongan untuk melakukan satu penipuan itu juga bisa. Terus proses inform consent-nya juga begitu. Karena setelah itu begitu ada chat segala macam kan itu kan hanya melalui teks di mana mungkin ada data penunjang yang masih dibutuhkan juga apakah itu foto, video dan lain-lain yang saya kira tidak mudah juga kita kelola. Apalagi tadi disebut dengan dokter shopping tadi, nanti kalau nggak cocok ini kayaknya dia ngasih obatnya yang nggak saya suka, saya pindah ke dokter lain mulai dari awal lagi, dan harusnya kan itu jadi secara SOP atau bisnis prosesnya dalam pelayanan kesehatan itu belum di cover, jadi teknologinya tinggi ya, canggih ya, tapi sering terjadi dalam pembangunan sistem itu tidak mereplikasi prosedur kerja, urut-urutan kerja yang benar sesuai dengan protokol yang harus diikuti. Itu saja menurut saya sudah bermasalah gitu ya. Jadi belum lagi nanti tentang kerahasiaan data dan lain-lain. Jadi di awal aja dengan 3 hal itu saya kemukakan itu sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbaiki. Tapi ya sekali lagi karena sekarang kebutuhannya. Jadi bagaimana tidak mudah kita ini juga. Mungkin ada kan dari yang lebih dari dokternya. Boleh menggarisbawahi. Iya. Ya, ini dari bukan dokter ya, dari Pak Rahyo sendiri. Jadi teknologi medicine itu tidak mengganti dokter patient relationship, tetapi dia membantu. Begitu ya, ini Pak Rahyo sendiri itu yang betul dari WHO ya, seperti ya definisi WHO tadi ya. Ya, indirectly ya, tapi jadi jadi ini untuk memperlancar, tapi tidak berarti kita bisa menyerahkan sepenuhnya. Namun dibutuhkan apalagi dalam keadaan emergensi, pandemi dan sebagainya. Begitu ya, Pak Rahyo. Iya, dan Pak Ajit. Iya, Bro. Iya, matur nuwun. Ya. Kita masih punya sedikit waktu, Mas Rahyo. Dari Ibu Sunarsi, ini kelihatannya satu kalimat, tapi kalau saya baca ini pertanyaannya ada 3, Mas. Ya, betul. Apakah bisa dilakukan oleh dokter pribadi dan bukan di suatu yankes, gitu. Tadi mungkin sudah kita diskusikan, ya, bahwa SE-nya bisa begitu ya? Betul, jawaban nomor 1 boleh karena jadi dimanapun ya. Walaupun begini, di perkonsil ada satu pasal, yang saya lihatkan sendiri. Ini ada agak sedikit kontradiktif. Saya ngecek dulu di perkonsil itu ada satu yang saya buletin merah-merah. Nah ini nih, pasal 9 perkonsil saya bacakan ya. Dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktek kedokteran melalui telemedicine dilarang melakukan A. Telekonsultasi antar tenaga medis dan pasien secara langsung tanpa melalui Fasiankes. Nah ini juga
itu pasal yang saya kurang tahu harus disikapi bagaimana, tapi keadaan pandemi ini ya. Nah, ya, SE tidak bisa membatalkan perkonsil juga, Mas. Perkonsil lebih ketat, lebih strict. Surat menteri tidak. Nah, ini yang mau yang dipakai yang mana saya kurang tahu. Nah, mungkin yang paham itu. Ya boleh. Nah, kalau memang sekarang ya semua melakukan juga dari rumah pribadi dan lain-lain seperti itu. Ya. Ini nomor 1 mungkin aja. Ya, pertanyaan nomor 2-nya apakah ini di-cover oleh BPJS atau asuransi begitu? Oh iya. Belum telemedicine. Jadi Mas Azid ini sudah diinisiasi berapa tahun yang lalu, setahun 2 tahun lalu, dan ini Oktober akan mulai lagi ada pembicaraan intensif antara Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk bisa menggabungkan layanan telemedicine di dalam layanan yang bisa di-cover oleh BPJS atau asuransi. Kalau cerita sedikit juga di Permenkes itu yang antar fasiankes saja, jasa telemedicine itu sekali konsultasi juga hanya 15.000. Kalau yang tertulis di Permenkesnya loh. Ini jadi nomor 2 ini belum, baru sedang Oktober ini akan dimulai lagi diskusi intensif, katanya begitu dari Kementerian Kesehatan. Oke, jadi tadi yang tarif-tarif 50.000 untuk SPOT begitu harus turun gitu ya? Iya. Oh, betul. Yang dari swasta tadi ya betul. Ya. Kemudian bagaimana apotek melayani obat dengan bukti resep begitu? Resep elektronik ya, seperti tadi kan elektronik. Juga sudah menjelaskan kalau kayak beberapa sakit juga sudah kerjasama dengan startup ataupun itu mereka juga sudah berbasis elektronik semua ya. Jadi kalau itu masuk dalam jaringan sepertinya ya bisa dilayani begitu dengan resep elektronik yang terkonek di dalam jaringan atau sistem tersebut. Nah, tapi tidak semua apotek sudah siap seperti itu juga sih sebenarnya. Nah, aturan hukumnya bagaimana misalnya? Menarik sekali Mas Rahyo. Ini masih satu pertanyaan yang mungkin mengulang diskusi yang tadi. Tapi menurut saya memang ini salah satu pertanyaan kunci yang selama ini memang ditanyakan oleh teman-teman dokter begitu, dari Ibu Irma ini, dari Dokter Irma. Telemedicine ini diberlakukan memang sangat meringankan, gitu. Tapi apakah bisa valid karena hanya mendasarkan chat tanpa pemeriksaan fisik begitu? Mungkin ini pertanyaan yang memang paling sering muncul begitu. Mungkin tanggapan terakhir dari Mas Yayo. Kalau saya sebagai orang awam ya bukan dokter, saya sendiri menganggap itu belum valid ya. Sekali lagi seperti di negara tertentu bahkan di awal kan harus ada pendataan data secara fisik dan segala macam baru masuk sistem. Jadi kalau ada pasien baru dan hanya modal chat, tidak semua mampu melindungi itu. Jadi artinya dengan semua sistem mampu memberikan layanan sebagus pada waktu kita melakukan pertemuan fisik. Kan sangat beragam sekali ya, telemedicine itu ada yang sangat lengkap sekali, prosedur urut dengan baku, protokol, ada yang enggak. Jadi kalau jawaban saya tentunya tidak harusnya. Tapi ini kan pandangan saya sebagai orang. Jadi kalau kebutuhannya membutuhkan itu ya apakah cukup saya kurang tahu. Ya, apalagi jelas kalau pasien baru saya yakin pasti akan sangat sulit. Kalau hanya sekedar follow up mungkin bisa aja, tapi kalau ini yang memang boleh komentar ini ya. Monggo, yang namanya komunikasi pasien dokter itu salah satu yang sangat-sangat kompleks, sangat tidak mudah. Apalagi di negara yang tingkat pendidikannya, sosial sangat berbeda gitu. Sehingga saya kira betul ini sangat membantu apalagi dalam keadaan darurat. Namun demikian mesti kita harus tidak bisa hanya mendasarkan pada telekomunikasi, apalagi pada kasus-kasus yang berat, kompleks. Saya hanya jadi ini sangat membantu, terutama dalam keadaan emergency dan sebagainya, tapi tidak sepenuhnya mengganti, saya kira. Betul nggak Pak Rahyo? Dari sisi pasien pun, apakah dia sudah puas begitu? Karena ya, jadi pengalaman kami juga waktu di Australia dulu sebelum kita model, walaupun mereka sudah maju, kita WA-an, tapi tetap mereka itu berusaha untuk face to face begitu. Ya, terima kasih. Hanya menggarisbawahi, Pak, sangat penting membantu emergency, itu tidak menggantikan. Makasih Pak Azid. Tidak terasa kita sudah
lebih 5 menit dari 1,5 jam jadwal pertemuan kita. Mungkin Mas Rayo, karena beberapa kali di dalam slide Mas Rayo memperingatkan kami tentang privacy and confidentiality sebagai key issue dari ethics in telemedicine begitu. Kalau karena ini selama ini itu yang kemudian menjadi permasalahan begitu, bagaimana menjaga rahasianya dan lain-lain begitu. Tapi sebenarnya kalau dari aspek teknologi informasi sendiri, dari ilmu Mas Rayo, bagaimana sebenarnya memastikan privacy and confidentiality? Bagaimana kemudian mengujinya sehingga nantinya kemudian expert seperti Mas Rayo bisa mengatakan kepada kami para bioethicist, enggak kok, itu sudah aman kok. Gitu. Bagaimana prosedur menjaganya dan bagaimana, sehingga kalau sudah itu dijawab itu kan nanti agak jadi tenang begitu. Pinter Pak Asip pertanyaannya. Bagian saya yang IT agak ini lebih mudah mungkin. Jadi data kita kan tersimpan secara sistem ya. Nah di situ nanti kita lihat bahwa data tersebut akan kita bagikan ke sistem lain, di mana ada 2 sistem yang terhubung. Nah, keamanan nomor 1 pasti orang akan concern selama data itu lagi lewat di dalam sistem itu bisa dilihat orang tidak sih? Nah, umumnya lihat website ada HTTPS gitu ya, namanya S to secure, itu namanya penyandian. Jadi data yang keluar dari alat kita, apakah kita handphone atau dengan komputer, naik ke atas lewat provider internet itu sampai di lokasinya dokter, apakah dokternya di puskesmas, di rumah sakit, di rumah, itu aman karena tidak bisa disadap. Nah, umumnya saya yakin sebagian besar sistem di Indonesia sudah ke situ. Jadi relatif menyolong data, bukan nyolong ya, menyadap data di tengah itu sulit. Satu. Yang lebih rentan adalah di tempat alat itu berada. Jadi misalnya Mas lagi konsultasi lewat aplikasi telemedicine dengan handphone atau dengan notebook, proses autentikasinya tidak ketat sehingga siapapun, misalnya Mas Aziz ke toilet sebentar atau lagi makan siang, saya masuk Mas Aziz, saya nyamar jadi Mas Aziz, login ke komputer atau ke handphonenya, menjadi Mas Aziz, terus nanya macam-macam, beli obat mahal, terus nanti saya bayar, saya minta dikirim, tahu-tahu nanti Mas Aziz dapat tagihan besar sekali gitu ya. Ya, proses autentikasi di sistem ini belum sebagus di perbankan. Perbankan itu harusnya ditiru langsung di kementerian, di layanan kesehatan ya, itu kan sangat ketat ya. Kita ada PIN-nya, ada pakai token dan segala macam. Jadi relatif umumnya saya lihat di layanan Indonesia ini untuk memastikan siapa yang menggunakan atau titik-titik itu masih perlu diperbaiki ya. Ini yang juga harus menjadi perhatian tersendiri di situ. Nah, itu. Nah, sekarang ini lagi Mas Aziz. Tadi iseng pagi sebelum saya presentasi saya lakukan riset data-data kita yang sedang diakses oleh sistem telemedicine itu terletak di mana. Ya. Ternyata Mas, saya scan semua server-server itu di luar negeri semua. Oh, termasuk temenin Mas? Enggak, kalau temenin ya. Oh, enggak. Kalau apa? Yang enggak. Ya, jadi nah ini masalahnya begini. Aman sih aman, tapi gini, aturan dari undang-undang ITE di kita, regulasi bahwa data nanti itu harus tersimpan di Indonesia karena ini masalah national sovereignty gitu ya, dan segala macam. Nah, ternyata masih banyak layanan kesehatan berbasis etika itu yang servernya di luar, walaupun mereka akan menjamin aman, betul, ada kesepakatan, tapi sekali lagi begitu kita bicara sesuatu yang di luar, apapun bisa terjadi. Artinya ya itu juga perlu dicermati apakah nanti Kominfo, tanggung jawabnya Kominfo sih untuk memaksa layanan kesehatan itu dikelola. Sebenarnya Kominfo sudah punya aturan, aplikasi harus terdaftar di Kominfo, sistemnya juga harus bisa dikontrol mereka. Karena ini wewenangnya di luar Kementerian Kesehatan. Nah ini kembali lagi itu rentan karena data kesehatan itu data yang paling seksi untuk dijual apalagi secara nasional. Ini jujur aja, jadi kasus-kasus terjadi pencurian data di Singapura itu kan memang curi karena begitu kita dapat data kesehatan itu kan detail banget ya, apalagi itu banyak hal yang bisa dieksplorasi untuk kebutuhan bisnis, untuk militer atau apa. Ini yang juga harus dicermati di situ. Cuman ya kita aja lah prasangka baik, semoga depannya diperbaiki.
Antara itu sih Mas. Jadi jalur aman, autentikasi masih perlu ditingkatkan, penyimpanan pengelolaan datanya itu yang banyak harus diperbaiki kalau menurut saya. Gitu. Nah, kan manfaatnya begini, begitu data itu tersimpan di mereka tuh kalau nggak jujur kan kita nggak pernah baca termnya waktu kita itu padahal kan dia akan meminta izin untuk menggunakan data itu apa. Jadi harusnya di awal Kementerian Kesehatan itu menelaah semua aturan yang pada waktu kita yes agree kan orang Indonesia malas ya yes next I agree finish gitu kan. Itu konsekuensi karena data kita nanti akan diapain tuh kalau dia bilang ternyata kita mengizinkan ya kita nggak bisa menuntut hukum. Gampangnya begitu. Ya. Biasanya kecil-kecil sekali soalnya Mas. Ya betul sengaja. Sengaja gitu ya. Hukumnya sulit supaya kita terjebak. Itu yang sering terjadi. Tapi sekali lagi ini saya sebagai orang IT pun sangat-sangat concern bahwa data kesehatan itu harus kita lindungi dengan baik gitu. Oke. Very interesting, sangat menarik sekali Mas Rahyo. Harapannya ini sesi pertama dari sekian sesi selanjutnya nanti untuk kita gali lebih lanjut bagaimana kemudian kita bisa membangun sistem governance ethics in telemedicine secara lebih baik dan menjamin begitu. Terima kasih atas seluruh materinya Mas Rahyo. Hanya Tuhan yang bisa membalas ini Mas. Terima kasih atas kesempatannya, termasuk ilmunya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas seluruh komentar pertanyaannya dan partisipasi aktifnya. Semoga yang sebentar dan sedikit ini bisa menjadi pemicu untuk diskusi-diskusi etik di tempat Bapak dan Ibu sekalian untuk menghasilkan panduan dan ilmu yang lebih komplit begitu. Akan ada penutup dari Prof. Yati? Oh ya, terima kasih Pak Rahyo. Mudah-mudahan tidak kapok dan kapok Lombok. Ya, terima kasih atas informasinya, atas Haji juga dan kepada semua peserta. Matur suwun, selamat siang. Terima kasih Mas Rahyo. Terima kasih keseluruhannya. Terima kasih Pak Yahyo. Terima kasih Mas Yahyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.